Dinasti Warriors telah hancur setelah kepergian Klay. Namun, bukan berarti kesempatan mereka untuk kembali menduduki tahta tertinggi NBA telah musnah. Warriors masih bisa menjadi juara NBA sekali lagi, dan mereka sebenarnya memiliki aset-aset yang cukup potensial musim ini. Asalkan ada beberapa syarat dan kondisi tertentu untuk menggapai mimpi tersebut. Seperti yang kita tahu, dinasti Warriors berhasil meneror seluruh NBA di era modern ini. Dipimpin oleh Stephen Curry, Warriors juga telah mengubah cara bermain di NBA dengan kemampuan 3-point mereka yang luar biasa. Rekor-rekor bersejarah dan berbagai gelar juara pun telah mereka raih. Ditambah dengan masuknya Kevin Durant ke Warriors, semua tim di NBA dulunya hanya bisa berpasrah saja dan berharap suatu keajaiban berpihak ke mereka saat berhadapan dengan Warriors. Namun, setiap dinasti akan selalu mengalami keruntuhan pada masanya. Kita sempat mengira Warriors sudah hancur saat mereka kalah di final NBA 2019, ditambah dengan bintang-bintang utama mereka yang mengalami cedera serius. Namun, siapa sangka setelah 2 tahun berada di masa kegelapan, Warriors bisa bermain dominan lagi dan menjadi juara. Kali ini, mereka pun berhadapan dengan situasi dan kondisi yang sama, yaitu memulai musim reguler tanpa tujuan yang pasti karena mereka sudah tidak sehebat dulu. Pertanyaannya, apakah Warriors masih bisa bangkit dan menjadi juara lagi? Ya, mereka bisa, namun tidak semudah itu. Kali ini Warriors berada di keadaan yang belum pernah mereka rasakan di era Curry. Musim lalu, mereka gagal masuk playoff karena sudah tumbang lebih dulu di play-in saat berhadapan dengan Sacramento Kings. Berbeda dengan masa-masa kegelapan Warriors pada awal 2020-an yang disebabkan karena cedera, kali ini Warriors memang sudah tidak sehebat itu. Hanya Curry yang mampu bermain solid dalam pertandingan ini, sedangkan Klay malah memberikan salah satu performa terburuk sepanjang karirnya. Belum lagi Draymond Green yang kalah dominan dari Domantas Sabonis. Musim ini tidak akan ada trio andalan Warriors itu lagi di lapangan karena mereka telah melepas Klay Thompson. Kepergian Klay ini tentu cukup menyakitkan bagi Warriors dan para fansnya. Sekarang mereka tidak mempunyai opsi kedua yang pasti setelah Curry. Klay masih merupakan pemain yang hebat, namun kenyataannya ia sudah tidak layak disebut sebagai seorang mega bintang lagi karena performanya yang tidak konsisten. Warriors pun masih berusaha sekeras mungkin untuk memaksimalkan pencapaian mereka di era Curry. Mereka telah menyusun berbagai skenario trade untuk mendapatkan bintang-bintang hebat di NBA, mulai dari Lauri Markkanen, Karl Anthony Towns, bahkan juga Paul George. Namun, pada akhirnya Warriors gagal untuk mendapatkan pemain-pemain tersebut. Setidaknya masih ada sisi positif dari pergerakan Warriors di jeda musim panas ini. Meski tidak mampu untuk mendapatkan seorang bintang untuk menggantikan Klay atau mengisi posisi big man, Warriors berhasil mendapatkan pemain-pemain pendukung yang sangat solid, mulai dari Buddy Hield, D'Anthony Melton, hingga Kyle Anderson. Melton merupakan salah satu pemain cadangan hebat di NBA, sedangkan Hield dapat menambah amunisi shooting Warriors serta menggantikan Klay. Akurasi Hield sangat konsisten. Sepanjang karirnya ia mencatatkan akurasi 3-point hingga 40%. Tak hanya itu, musim ini pemain muda andalan Warriors Jonathan Kuminga dan Moses Moody diperkirakan akan mendapatkan waktu bermain yang jauh lebih lama dibandingkan musim-musim sebelumnya. Kepergian Klay dan Chris Paul dari squad Warriors ini memberikan angin segar kepada mereka untuk membuktikan talenta masing-masing. Curry pun memiliki lingkungan dan susunan roster yang baru untuk musim ini. Jika dilihat di atas kertas, Warriors memang akan kalah hebat dengan tim-tim lainnya di wilayah barat. Namun, setelah beberapa pertandingan pramusim, ternyata masih ada harapan bagi Warriors untuk menjadi juara NBA musim ini. Bagaimana tidak, rekor mereka sempurna pada pramusim lalu, yaitu 6-0. Dan dalam pertandingan terakhir melawan Los Angeles Lakers, mereka berhasil menang 132-74, beda 58 poin. Wow! Entah itu pramusim atau musim reguler, menang dengan jarak sejauh itu tidaklah mudah untuk dilakukan. Pertandingan pramusim memang tidak sepenting itu dan hanya sebagai bentuk pemanasan saja sebelum musim reguler. Namun, dalam pertandingan-pertandingan itu, khususnya saat melawan Lakers ini, pemain-pemain Warriors berhasil menunjukkan bahwa performa mereka akan berbuah sesuatu yang spesial pada musim reguler nanti. Ada 6 pemain Warriors yang berhasil mencetak setidaknya 10 poin, dan semua itu diprediksi akan mendapatkan waktu bermain yang konsisten pada musim reguler ini. Bahkan Curry tidak bermain dalam pertandingan ini, namun timnya berhasil membantai habis Lakers. Jika dilihat secara statistik, sejak 1985, tim yang tidak terkalahkan di pramusim memiliki kemungkinan 75% untuk masuk playoff. Cukup menjanjikan. Tak hanya itu, Warriors sebelumnya sudah 3 kali meraih pencapaian ini, yaitu pada 2015, 2017, dan 2022. Dan kita semua tahu apa yang terjadi dengan Warriors pada tahun-tahun itu. Mereka menjadi juara NBA. Mari sejenak kita berhenti berkhayal dan melihat langsung dalam pertandingan debut Warriors musim ini. Mereka berhasil mengalahkan Portland Trail Blazers di kandang mereka dengan skor 139-104.
Perolehan poin pemain Warriors dipimpin oleh Buddy Hield dalam pertandingan ini, di mana ia mencetak 22 poin, 5 rebounds, dan 5 3 point dengan akurasi field goal 66,7% dan field goal 3 point 71,4%. Hebatnya lagi, ia dapat melakukan semua itu hanya dalam 14 menit bermain. Curry hanya bermain 25 menit, namun ia nyaris mencetak triple-double dengan 17 poin, 10 assist, dan 9 rebounds. Pemain-pemain Warriors lainnya juga tampil sesuai ekspektasi, mulai dari Andrew Wiggins, Trayce Jackson-Davis, D'Anthony Melton, Moses Moody, serta Jonathan Kuminga. Mereka memang masih berhadapan dengan Portland Trail Blazers yang bisa dibilang lemah dan berada di masa rebuild. Namun, bukankah itu yang seharusnya Warriors lakukan sebagai tim hebat? Yaitu dengan membantai habis-habisan dan memberikan sinyal kepada seluruh NBA. Warriors masih bisa menjadi juara NBA, asalkan tiap pemain paham betul dengan peran mereka masing-masing. Mereka pun harus bermain konsisten agar bisa menyaingi tim-tim hebat lainnya di wilayah barat. Jonathan Kuminga, Moses Moody, dan Brandon Podziemski harus makin berkembang juga musim ini, mengingat kesempatan mereka untuk menginjak lapangan sudah semakin banyak dan leluasa. Begitu pula dengan Trayce Jackson-Davis, D'Anthony Melton, Buddy Hield, Kyle Anderson, dan Andrew Wiggins juga diharapkan dapat memenuhi perannya masing-masing secara maksimal. Untuk Draymond Green, perannya sangat vital juga dalam squad ini. Kegagalan Warriors musim lalu juga sebagian disebabkan oleh ulah Green yang bermain kasar di lapangan, sehingga membuatnya harus diskors dan performa Warriors langsung menurun drastis. Jika ia dapat mencegah hal-hal tersebut agar tidak terulang kembali musim ini, mungkin Warriors akan memiliki kesempatan yang besar untuk masuk playoff dan merebut tahtanya kembali. Dan pastinya, selagi masih ada Curry, Warriors masih bisa bersaing dengan tim-tim lainnya. Apalagi Curry masih belum menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan dalam performanya. Di Olimpiade Paris 2024 lalu, Curry sempat bermain sangat buruk dalam beberapa pertandingan awal. Namun, ia berhasil bangkit dan menghajar negara-negara lain di saat USA sangat-sangat membutuhkannya. Khususnya di babak semifinal ketika ia memimpin USA untuk comeback dari Serbia, dan di babak final melawan Prancis ketika ia melakukan ini. Tim-tim wilayah barat lainnya juga pasti memiliki masalahnya masing-masing. Mulai dari Grizzlies yang selalu kehilangan Ja Morant karena berbagai alasan, Timberwolves yang performanya mulai menurun setelah men-trade Cat, Denver Nuggets dengan Jamal Murray yang tidak konsisten, dan masih banyak lagi. Jika mereka semua, para tim wilayah barat memberikan sedikit jalan bagi Warriors untuk maju ke depan, maka tentu Warriors tak akan segan untuk mengambil jalan itu untuk mendahului mereka. Dinasti Warriors sudah hancur dan sekarang menjadi sebuah memori yang dikenang saja. Namun, Curry dan rekan-rekan barunya masih belum menyerah untuk merebut gelar juara lagi. Masih ada waktu baginya untuk memimpin Warriors sebelum benar-benar tiba saatnya untuk pensiun. Itulah episode kali ini. Potongan harga cuma 70.000 per PC sampai 31 Oktober. Free design dan bisa custom satuan. Gas cek aja di Easy Sportwear. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.